Iuran BPJS akan naik hingga 2 kali lipat, namun di sisi lain rasa kemanusiaan tidak boleh luntur. Seperti seorang dokter di Medan, Sumatera Utara yang membuka praktek mengobati pasien-pasiennya tanpa dipungut biaya alias gratis. Namun pasien juga dapat membayar sukarela atas pengobatan yang diberikan oleh sang dokter. Kita akan berbincang langsung dengan Profesor Dr. Asnan Lelo langsung dari Medan, Sumatera Utara. Assalamualaikum, selamat malam, Dok. Waalaikumsalam, selamat malam. Ya, Dok, julukan Anda fenomenal, dokter ikhlas dari Medan. Jika kemudian iuran BPJS naik 2 kali lipat, yang saya khawatirkan rumah Anda akan penuh dengan pasien, Dok. Alhamdulillah, datang rezeki namanya kan kalau orang datang ke tempat saya. Ya, ya, Dok, Anda pernah memarahi pasien karena pasien tanya berapa biaya berobat. Yang jelas ada alat medis, kemudian ada obat racikan yang Anda berikan, dan itu semua tentu saja tidak gratis begitu, Dok. Apa alasan dibalik ini semua? Ada keyakinan yang terpendam di dalam batin kalbu otak saya, yaitu ada 3 profesi yang kalau dilaksanakan tidak boleh dipungut biaya. Pertama, profesi guru. Apabila seseorang datang mengatakan, Pak Lelo, tanya Pak Lelo guru silat, saya mau belajar. Nah, kalau saya memang senang hati ingin mengajarkan silat sama dia, saya terima, jangan minta duit dari dia. Kedua, datang orang bertengkar, ya, kemudian dia minta solusi bagaimana ngatasinya. Sebagai pengacara, saya tidak boleh minta bayaran. Dan yang ketiga adalah datang orang, Pak Lelo katanya, Pak Lelo profesor dokter, ngerti tentang penyakit obat-obatan, saya mau berobat, ya saya periksa, saya pilih obat yang baik untuk dia, dan tidak boleh dipungut biaya. Kalau dia mau kasih, alhamdulillah. Itulah prinsip yang ada sama saya. Oke, jadi dari 2 profesi itu Anda, saya lihat mencakup 2 aspek ya. Anda juga guru besar di salah satu universitas di Sumatera Utara, sekaligus Anda juga praktek dokter. Betul, alhamdulillah. Oke, Dok, jika demikian bisa dijelaskan dari latar belakang mana saja para pasien Anda yang datang ke kediaman Anda, buka praktek ya Anda ya, tanpa ada papan namanya di sana sepertinya, Dok? Ya betul, paling jauh dari Belanda. Kalau dari negeri seberang cukup banyak. Dari seberang pulau, dari Kalimantan juga ada yang datang berobat, termasuk dari Sulawesi. Dari mana mereka tahu, saya juga nggak ngerti. Wow, luar biasa. Berarti betul Anda cukup fenomenal di situ. Ya. Dan komentar Anda soal iuran BPJS yang akan dinaikkan secara umum saja, Dok? Itu saya rasa lucu lah. Itu mengada-ngada menaikkan itu. Karena yang ada aja pun tak terurus dengan baik. Tidak mau dikaji dengan benar kenapa BPJS itu tidak mampu melunasin utang-utangnya ke rumah sakit. Kalau memang sudah dari awal tahu dia bahwa dengan prosedur yang dia buat akan banyak uang yang dihabiskan, cobalah dikat. Ambil contoh saja misalnya, untuk mengatakan seseorang perlu dapat obat TBC, mesti ketemu dulu kuman TBC-nya. Apa memang mesti ketemu? Itu kan aneh-aneh. Orang yang tak perlu difoto, dia foto. Misalnya ada pasien appendicitis, mesti difoto dulu, kalau enggak nanti enggak dibayar honor operasi appendicitisnya. Aneh. Rupanya ilmu yang diajarkan selama ini sia-sia. Zaman dulu lagi tanpa ada alat bantu, dokter udah tahu, ini pasien ini irama jantungnya tak betul, ini pasien ini suara jantungnya enggak betul, penyakit jantungnya akan disebabkan oleh kurangnya aliran darah ke jantung. Udah tahu dia dengan hanya menggunakan stetoskop. Dengan menggunakan tangan, dengan melihat bentuk pasiennya. Sekarang dipaksa mesti periksa ini, periksa itu. Ya habis uang lah. Tidak mau belajar. Kita udah tergiur dengan era revolusi industri 4.0. Dok, ada 2 garis besar yang menjadi perbincangan saat ini, antara iuran dan kemudian tindakan medis yang didapatkan oleh pasien yang disebut mismatch, atau di sisi lain ada mismanagement. Kalau menurut Anda, yang mana yang paling tepat untuk disematkan untuk kasus BPJS saat ini? Yang itulah salah urus tadi, mismanagement tadi. Mismanagement. Oke, baik. Kalau itu
Iya, kalau itu dibenarkan, bagus ini. Baik, terima kasih sekali lagi. Uang banyak. Baik. Terima kasih sekali lagi Profesor Dr. Asnan Lelo sudah berbincang bersama kami. Kami menghargai pendapat Anda sebagai seorang praktisi medis, sebagai seorang dokter dan sebagai seorang guru besar di Universitas Sumatera.